Saudara, kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, leluhurku Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ayat ke-6. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuhku. Ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, gemetaran menghinggapi penduduk tanah Kanaan. Yang terakhir ayat 19 sampai ayat 21, kita baca bersama-sama. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia luhur, dan kuda penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Saudara, ini adalah kur yang terbesar mungkin di dalam sejarah, yaitu hampir 2 juta orang menyanyi bersama-sama, serempak menyanyi memuji Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita melihat ketika orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan terhadap orang Israel, mereka takut kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, kemudian diresponi bagaimana Musa memimpin kur yang besar, memuji Tuhan yang maha besar. Saudara, Musa boleh memimpin bersama umat Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara yang besar, yang manusia tidak bisa buat, yang menyatakan perhatian Tuhan yang besar kepada orang Israel. Tuhan telah berperang untuk orang Israel, dan orang Israel sudah dibebaskan dari perbudakan dari Mesir, dan sedang menuju tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita konekkan dengan perjanjian baru, peristiwa Eksodus itu sama juga peristiwa keselamatan di dalam Kristus. Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan menjanjikan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam Kristus. Dan perjalanan hidup kita itu sedang menuju kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Hidup yang kekal itu sudah kita miliki dalam Kristus. Ada istilah teologis yaitu namanya already and not yet. Kita sudah memiliki hidup kekal, tapi belum sempurna.
Hidup kekal artinya kita boleh menikmati kehadiran Allah yang kekal sampai kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, kita melihat bagaimana respon Musa dan orang Israel di dalam memuji Tuhan. Disebutkan di sini pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi demikian dan seterusnya. Saudara, di dalam pasal ke-15 ini sebetulnya kalau di dalam teks bahasa Ibrani ada 4 bait, saudara. Bait yang pertama ayat 1 sampai 5. Bait yang kedua ayat 6 sampai 10. Bait ketiga ayat 11 sampai 13. Dan bait keempat ayat 14 sampai ke 18. Ini terdiri dari 4 bait ya. Ini paduan suara yang besar yang dinyanyikan oleh ratusan ribu. Ya mungkin kalau hitung anak-anak semua secara total itu hampir 2 juta. Kalau kita hitung orang dewasa, itu ada 600.000 orang dewasa memuji Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan suaranya seperti apa ya lagunya itu. Dan lagu ini bukannya keluar dari mulut, tapi keluar dari hati yang penuh kekaguman, penuh sukacita melihat Tuhan yang maha besar. Boleh kata pujian ini sampai menembus ke surga. Allah menikmati pujian ini. Bahkan Allah menggerakkan Musa untuk menuliskan teks pujian ini. Saudara, pujian ini punya nilai kekal, artinya bukan dinyanyikan pada waktu itu, bukan diketahui pada saat itu, tapi boleh terdokumentasi sehingga kita bisa belajar daripada pujian ini yang mengingatkan pekerjaan Tuhan pada masa lampau. Saudara, di sini ada banyak hal yang kita bisa pelajari, saudara. Baik bicara tentang teologi menyanyi ataupun di dalam eksposisi yang ada, saudara. Nah, saya akan mulai dengan membahas bagian daripada ayat-ayat ini, saudara. Tapi saya tidak akan mendetail, tapi secara garis besar, saudara. Yang pertama, pasal 15 ayat 1 sampai 5 itu bicara di mana Tuhan berperang untuk orang Israel. Allah yang sudah mengatakan, aku yang akan berperang, kamu diam saja. Ya. Jadi Allah yang berperang bagi orang Israel. Artinya Allah di dalam tindakannya terhadap umatnya, dia itu aktif. Ya. Dia tahu apa yang akan dikerjakan. Dia tahu kapan dia harus bekerja. Allah adalah Allah yang aktif, bukan pasif. Allah yang kreatif mengerjakan pekerjaannya. Jadi Allah yang berperang. Maka disebutkan Tuhan itu kekuatanku. Ya. Tuhan itu keselamatanku. Ini Musa yang menyatakan pujian, mengakui bahwa semua hal yang dikerjakan ini karena Tuhan yang bekerja. Yang pertama, Allah bekerja. Ya, Allah yang berperang. Dikatakan Tuhan adalah pahlawan perang. Ya. Kita perlu ingat di dalam hidup kita, saudara, Allah ada di pihak kita. Kita mau hidup taat kepada Tuhan, maka Allah yang berperang untuk kita. Allah mengerjakan sesuatu yang kita nggak bisa buat. Yang kedua, saudara, kita melihat Tuhan dengan kekuasaannya menghancurkan musuh kita. Ayat ke-6 dikatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tanganmu Tuhan menghancurkan musuh. Ini bagaimana saudara kita melihat Allah mengalahkan musuh. Nah di sini saudara ada istilah tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kelihatan itu bekerja. Saudara. Ini boleh kata, ini pakai istilah tangan itu adalah bentuk kata kerja antropomorfis. Artinya apa? Allah memakai bentuk
manusia untuk menggambarkan dirinya. Ada tangan Allah, ada telinga Allah, ada kaki Allah, ada telinga Allah. Ini menyatakan antropomorfisme, menggambarkan Allah dengan bentuk manusia. Di sini kita melihat Allah, tangan Allah menghancurkan musuh. Ya. Jadi saudara, Musa memuji Tuhan karena Allah telah menghancurkan musuhnya, yaitu orang Mesir, saudara. Dengan membawa mereka ke tanah kering di tengah laut, mereka mati semua di situ. Ini perbuatan tangan Tuhan. Menyatakan Allah itu Maha Kuasa mengalahkan musuhnya. Yang ketiga, saudara, bicara tentang siapakah Allah. Ayat ke-11 dikatakan, siapakah seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Saudara, ini menyatakan superioritas daripada Allah yang disembah orang Israel. Melampaui Allah-Allah orang Mesir, melampaui Allah-Allah orang Kanaan, saudara. Ini menyatakan superioritas Allah. Allah yang maha besar, Allah yang melampaui segala Allah lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita menyadari nggak ada Allah lain. Janganlah kita menyembah Allah lain. Jangan kita membuat patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kita diingatkan bahwa kita percaya pada Allah. Allah yang berperang untuk kita. Allah yang Maha Kuasa yang menaklukkan musuh kita. Dan Allah yang melampaui ilah-ilah yang lain. Satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Sehingga waktu memuji Tuhan itu di sini saudara menceritakan tentang Allah kepada generasi sesudahnya, saudara. Bahkan dikatakan bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil gemetar menghinggapi penduduk tanah Filistin. Artinya Allah yang bertindak pada masa lampau, yang maha besar, yang maha mulia itu membuat orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin gemetar mendengar peristiwa Allah telah mengeringkan laut Teberau, bahkan telah membunuh orang-orang Mesir di tanah yang di laut Teberau itu. Peristiwa ini menyebar sehingga bangsa masa gemetar, saudara. Dan ini adalah sesuatu syair puji-pujian untuk menceritakan doktrin Allah sebetulnya. Sehingga melewat puji-pujian ini mengingatkan bahwa Allah itu Allah yang hidup, pahlawan, menaklukkan musuh, Allah yang melampaui Allah-Allah lain, sekaligus Allah yang dikagumi, dihormati oleh bangsa-bangsa pada zaman itu, saudara. Sehingga waktu menyanyikan ini sebetulnya pusatnya itu kepada Tuhan. Allah yang diceritakan dalam pujian itu. Nah, ini penting sekali sebagai landasan teologis. Saudara, waktu kita menyanyi, yang pertama saudara, menyanyi itu ditujukan kepada Tuhan. Saudara bayangkan, Musa dan seluruh orang Israel menyanyi, yang dengar siapa, saudara? Yang dengar Tuhan, saudara. Saudara, ini konsep ibadah yang betul. Waktu kita menyanyi, fokus pertama kita menyanyi, yaitu kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Maka kenapa semua jemaat itu harus menyanyi? Memang Tuhan adalah pendengar tunggal waktu kita beribadah. Pujian seluruhnya kepada Tuhan. Maka dalam ibadah ada istilah Sunday service. Sunday service adalah minggu semua orang melayani memuji Tuhan. Maka pada waktu hari Minggu, saudara, kalau semua jemaat itu nyanyi, memang itu harusnya begitu. Dan semua diarahkan kepada Tuhan.
Saudara, memang sisi lain waktu kita memuji Tuhan di stage, di panggung, didengar oleh kita. Tapi saudara harus ingat bahwa pujian yang kita nyanyikan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dan pujian kita nyanyikan ada berita firman, sehingga waktu kita mendengarkan pujian, kita diingatkan tentang Tuhan, tentang karakter Tuhan, tentang perbuatan tangan Tuhan. Boleh kata waktu menyanyi itu ada namanya creative words. Firman yang kreatif atau khotbah yang kreatif, lewat puji-pujian orang bisa diingatkan akan karakter Allah, perbuatan Allah di dalam sejarah. Sehingga kita bisa belajar tentang Allah lewat puji-pujian. Maka waktu menyanyi, pertama kita arahkan kepada Tuhan secara vertikal. Tapi secara horizontal kita ingin bahwa di dalam pujian itu mengandung firman yang boleh mengingatkan para mendengar untuk mengingat Tuhan. Berikutnya saudara, kita melihat bahwa pujian itu hanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan itu memakai Musa melakukan begitu banyak mujizat yang besar, tapi di sini nggak ada nama Musa yang disanjung-sanjung. Yang adanya satu, Tuhan melakukan perkara besar, nama Musa tersembunyi di dalamnya di sini. Waktu kita menyanyi, saudara, kita harus punya hati motivasi untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mengembalikan semua syukur kepada Tuhan. Dan ini pelajaran rohani yang penting, saudara. Di sini kita melihat sebetulnya ada banyak perkara Tuhan mengerjakan melalui Musa. Tapi waktu memuji Tuhan, kita melihat tidak ada tempat pujian bagi manusia. Semua diarahkan kepada Tuhan. Ya. Dan ini menjadi suatu kesadaran untuk kita sekalian. Waktu kita memuji Tuhan, kita mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan artinya sudah supaya lewat apa yang kita nyanyikan, orang bisa mengenal Tuhan. Bahkan membawa orang itu lebih dekat sama Tuhan. Aspek lain, karena kita sebagai representatif Tuhan pada waktu memuji Tuhan, orang melihat kita, maka kita perlu memelihara kesaksian hidup. Kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menilai hidup kita juga. Sehingga Tuhan pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang ahli Taurat, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena yang mereka melakukan adalah perintah manusia. Apa yang mereka kerjakannya cari pujian manusia, bukan pujian kepada Tuhan. Orang ahli Taurat, orang Farisi begitu disiplin, begitu ketat melakukan tradisi Yahudi, tapi tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Nah, ini menjadi sesuatu prinsip yang penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Semua pujian kepada Tuhan, semua kemuliaan kepada Tuhan. Kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Dengan sikap demikian, kita boleh menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Berikutnya, saudara, kita melihat di dalam memuji Tuhan, itu juga menyatakan refleksi, ya. Sejauh mana kita boleh mengenal, sejauh mana bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara, puji-pujian itu juga jadi satu refleksi, ya. Suatu kesaksian bagaimana hidup kita di depan Tuhan, ya.
Sesuai kata Yesus Kristus, kita melihat di dalam kehidupan Musa dan orang-orang Israel. Mereka memuji karena mereka telah mengalami perbuatan tangan Tuhan. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan secara teori belaka atau pengetahuan belaka. Tapi dalam pengalaman hidup mereka mengalami intervensi Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh melihat tangan Tuhan yang menyertai kita, yang membuat kita hanya punya alasan bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu saya menjelaskan, kadangkala Tuhan telah menyatakan campur tangannya dalam hidup kita, tapi kita nggak lihat, atau kita nggak menyadari Tuhan itu bekerja. Seperti orang Israel pada waktu mereka dikejar oleh orang Mesir, kita melihat Tuhan itu bergerak, berpindah. Dulu memimpin orang Israel ke muka, sekarang ke belakang. Waktu ke belakang itu mencegah orang Mesir khususnya tidak bisa mendekati orang Israel. Itu pencegahan Tuhan. Sehingga orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Waktu orang Israel berjalan di tanah yang kering di Laut Teberau, itu masih dikejar oleh tentara Mesir. Tapi kita melihat Tuhan membuat roda-roda kereta itu bergoyang, membuat mereka lambat, sehingga mereka nggak bisa mengejar orang Israel. Peristiwa ini tidak diketahui atau tidak disadari oleh orang Israel. Tapi itulah Tuhan memperlambat gerakan orang Mesir, nggak bisa mengejar orang Israel. Atau Allah membuat kegelapan sehingga orang-orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Itu tangan Tuhan tidak kelihatan mencegah sesuatu. Banyak perkara yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita pada masa lampau. Bahkan Allah menjanjikan perbuatan-perbuatan pada masa akan datang, saudara. Sehingga kita bisa memuji Tuhan bukan hanya peristiwa yang sudah lewat. Kita bisa memuji Tuhan karena janji Tuhan ke depan, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Ya, ini suatu kreativitas di dalam kita memuji Tuhan akan perbuatan tangan Tuhan di masa lampau, atau perbuatan Tuhan yang kita nggak sadari, tapi di saat kita tuh menyadari, wah, Tuhan telah menolong saya. Nah, ini menjadi suatu pelajaran rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kadang-kadang kita melihat sudah lewat sesuatu, kalau kita tidak memuji Tuhan, akhirnya sendiri kita memuji diri sendiri. Ini karena kehebatan saya, kesanggupan saya, kecerdasan saya, kekuatan saya bisa melewati semuanya ini. Kita nggak melihat tangan Tuhan, tidak kelihatan itu sedang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikutnya kita melihat saudara, Alkitab katakan tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaannya. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Saudara, di dalam hidup kita, saudara, saya katakan tadi Tuhan berperang untuk kita. Tuhan juga akan menyelesaikan perkara dalam hidup saudara. Tapi bukan berarti Tuhan membebaskan kita di dalam tanggung jawab untuk bagian kita ini bekerja. Walaupun hasilnya kita tahu semuanya dari Tuhan, tapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di situ terjadi namanya miracle. Miracle itu melibatkan tanggung jawab kita, yaitu melangkah dengan iman. Saudara bisa bayangkan ya, pada waktu Tuhan Yesus di dalam perkawinan di Kana. Saudara tahu peristiwa perkawinan di Kana? Peristiwa apa itu? Peristiwa Tuhan merubah air menjadi anggur. Itu terjadi suatu dialog yang indah sekali ya, yang kita bisa pelajari. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur.
Ibu Yesus tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Itu manusia ilahi yang mampu melakukan suatu miracle. Sehingga sebenarnya Ibu Yesus ini ingin Yesus melakukan miracle. Di dalam peristiwa itu, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus katakan kepada Tuhan, mereka artinya ingin Tuhan itu bertindak. Tapi jawaban Yesus apa? Apa urusanmu dengan aku? Kamu jangan campur-campur. You jangan perintah-perintah aku. Ini bukan pakai istilah ibu loh. Dalam bahasa Yunani pakai wanita. Wanita ini my business, itu bukan urusanmu. Aku melakukan apa, itu mauku sendiri. Nggak tergantung sama kamu. Saudara, sebagai seorang ibu disebut wanita, dianggap orang wanita asing, berarti wanita yang nggak dikenal. Kamu nggak ada urusanku. Artinya, walaupun secara jasmani Yesus lahir lewat kandungannya, tetapi secara rohani Yesus anak Allah. Tapi saudara, apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus? Apa yang diperintahkan? Taatilah. Dia ngomong sama hamba baik, apa yang diperintahkan Yesus, taatilah. Lalu setelah itu Yesus kasih perintah, isi buyung-buyung itu dengan air. Saudara bayangin, kalau saudara menjadi orang di situ, orang perlu anggur, lalu Yesus minta supaya mengisi buyung-buyung itu dengan air. Wah, ini tidak make sense ini. Ini perintah yang konyol ini. Tapi Ibu Yesus katakan, apa yang diperintahkan, lakukan. Lalu mereka melakukan. Saudara, kata Yesus, lalu terjadi pada waktu kepala pesta itu melihat peristiwa itu, waktu mereka mengetahui bahwa kualitas anggur yang disajikan yang belakang ini justru lebih bagus, mereka heran. Apa yang terjadi ini? Nah, mungkin saudara, kepala pesta nggak tahu apa yang terjadi. Allah nggak singkapkan itu. Tapi Ibu Yesus tahu. Ini semua terjadi karena pekerjaan Tuhan. Ada bagian tanggung jawab kita, yaitu tindakan iman. Mempercayai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan minta kita taat. Walaupun kadang-kadang dianggap konyol, kita berjelu taat. Dan baru miracle itu terjadi. Kadang-kadang kita taat, saudara. Bukan miracle. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih kekuatan untuk kita menghadapi masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kapan melakukan miracle, dan kapan Tuhan melakukan kekuatan kita untuk menghadapi, itu ada agenda Tuhan sendiri. Ada cara Tuhan sendiri. Tuhan tidak bisa didikte oleh manusia. Kalau kita melihat Rasul Paulus, Rasul Paulus di dalam kehidupannya, dia banyak pergumulan, banyak tantangan, dianiaya. Tuhan tidak melepaskan Paulus dari persoalan-persoalan hidup, tapi diberi kekuatan untuk menghadapi semua peristiwa dalam kehidupannya. Sehingga Paulus pernah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka saudara-saudara, dalam hidup kita, kadang-kala Allah berperang untuk kita. Tapi kadang-kala Allah berperang melalui kita untuk melakukan sesuatu. Dan ini ada cara Tuhan. Di sini saudara, Musa mengatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuatanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuhku. Ini tindakan Tuhan yang langsung mengerjakan pekerjaan ini. Dan ini suatu miracle yang besar. Waktu Musa memuji Tuhan, dia boleh mengingat perbuatan Tuhan yang besar. Bahkan dikatakan, gak ada Allah yang seperti ini.
Nggak comparable, nggak ada bandingnya Allah yang bekerja di dalam kehidupan Musa, melampaui ilah-ilah yang lain. Kita mengakui bagaimana Tuhan telah menjatuhkan tula-tula yang besar 10 kali di Mesir. Dan Allah yang maha besar melampaui ilah-ilah ini yang menjadi iman daripada Musa. Meskipun demikian kita melihat Musa di dalam perjalanan mengembalakan orang Israel juga harus bergumul, harus berjuang dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan ini yang kita bisa pelajari daripada peristiwa, daripada bagaimana Musa melewati suatu pergumulan yang tidak gampang. Lalu keluarlah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, puji-pujian ini mengekspresikan kembali bagaimana Musa mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, puji-pujian ini, saudara, ada 4 bait ini, suatu hal yang dicatat dalam Alkitab untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam sejarah orang Israel. Dan ini menjadi ingatan orang Israel untuk terus-menerus boleh mengingat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kita perlu membiasakan kadang-kadang ya, peristiwa-peristiwa masa lampau yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kadang-kadang nggak usah jauh ya. Seringkali kalau kita ya, kalau doa itu kan bersyukur kepada Tuhan ya. Tapi seringkali waktu kita bersyukur sama Tuhan, Tuhannya klise. Saya bersyukur pemberian Tuhan, tapi tidak spesifik, saudara. Bersyukur apa? Mungkin di dalam doa mungkin kita agak kesulitan kalau kita nggak pernah catat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Atau kadang-kadang kita mengatakan doa begini, Tuhan ampunilah kami akan dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Contoh ya. Coba saudara kasih detail, yang sengaja itu apa? Yang nggak disengaja itu apa? Yang sengaja itu apa yang masih kita lakukan? Sehingga waktu kita ada pengakuan dosa, itu melibatkan emosi saudara, kesedihan saudara. Sekaligus waktu memuji Tuhan, kalau kita melihat perbuatan Tuhan, ada syukur yang keluar dalam hidup kita. Dan itu dinamika yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Musa memuji Tuhan, ini betul-betul karena ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Seluruh orang Israel ini melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Lalu mereka memuji Tuhan, bersyukur atas perbuatan tangan Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya, kita percaya menyembah ikut Tuhan bukan Allah yang statis. Allah yang hidup terus berkarya di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang harusnya memberikan dinamika di dalam hidup rohani kita. Dan kadang-kala pengalaman hidup kita bisa bagikan, kita sharingkan. Sharing yang bentuk natural, kita sharing memberi kesaksian. Tapi ada sharing yang bentuk pujian, menyaksikan Tuhan melalui syair pujian. Dan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini pengalaman rohani daripada Musa. Setelah dia melewati pengalaman di bersama dengan Tuhan, dia memimpin seluruh orang Israel untuk memuji-muji Tuhan. Ya, mungkin berkali-kali, nggak tahu berapa kali dia memuji-muji Tuhan. Bahkan setiap detail itu ada pengalaman hidup yang real bersama dengan Tuhan. Baik masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Ayat ke-18 dikatakan, saudara, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Artinya Allah bukan bekerja pada masa lampau, Allah bekerja sampai hari ini, dan Allah akan terus bekerja, saudara. Ayat 19 dan ayat 21 kita melihat Musa memimpin puji-pujian. Banyak orang Israel yang memuji Tuhan.
Ya. Tapi sekarang kemudian muncul namanya Miriam. Apakah saya pikir saudara, ini nyanyian yang pertama itu nyanyian kaum pria, sekarang ada nyanyian kaum ibu gitu ya. Ini Miriam yang bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus kita melihat Miriam, kita tahu Miriam itu adalah kakak daripada Musa. Musa punya 3 bersaudara, Miriam, Harun, sama Musa. Musa anak yang paling kecil. Miriam mungkin anak yang paling besar. Kemudian Harun nomor 2, Musa nomor 3. Nah, Miriam ini yang mengawasi Musa waktu dibuang di sungai. Dan juga yang memperkenalkan kepada putri Firaun, ibu Musa sendiri, Yokebed, untuk ibu Musa itu menjadi ibu inang untuk daripada Musa. Sehingga sudah peran daripada yang namanya Miriam ini penting sekali ya. Bagaimana Musa bisa selamat daripada pembunuhan oleh Firaun. Nah, akhirnya bisa menjadi anak putri Firaun, tidak lepas daripada andil daripada Miriam. Nah, sekarang sudah kata Yesus, Miriam di dalam proses itu sampai boleh kata Tuhan menambahkan karunia, dia juga seorang nabiah. Ya, nabiah disebutkan Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Surga Yesus Kristus, Miriam juga tampil. Ya. Tampil untuk membuat satu kur tapi kaum ibu ini. Ya. Menyanyi, ya katakan. Miriam menyanyikan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi, luhur. Kuda penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Surga Yesus Kristus, Miriam juga memimpin puji-pujian. Saya nggak tahu apa yang menggerakkan Miriam, saudara. Ingin juga memimpin puji-pujian, ingin tampil juga. Surga Yesus Kristus, ini bukan kompetisi nyanyi ya. Ini kor wanita sama kor pria bagus-bagus mana. Ini bukan kompetisi, tapi ekspresi sukacita yang juga muncul di dalam hati daripada Miriam. Seorang nabiah ini membawa wanita-wanita mengikuti, memukul rebana serta menyanyi. Berarti ini saudara-saudara, waktu seseorang memuji Tuhan, kadang-kadang bisa memotivasi orang lain, saudara, untuk juga ikut memuji Tuhan. Sukacita memuji Tuhan itu bisa menular untuk orang itu juga bersukacita. Saudara, kalau kita berkawan dengan orang yang sukacita, kadang-kadang mempengaruhi kita, saudara. Sebaliknya, kalau kita kumpul dengan orang sungut-sungut komplain terus, lama-lama kita juga sungut-sungut juga ikut komplain, saudara. Musa boleh kata ini pemimpin membawa puji-pujian. Miriam dipengaruhi juga suasana sukacita ini. Memuji Tuhan juga. Memuji karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam diri orang Israel. Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita ada pengalaman rohani kita yang baik ya. Kadang-kadang mengencourage orang lain juga ikut memuji Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita, kita harusnya punya pengaruh yang positif. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, bahkan pengenalan kita dengan Tuhan, harusnya memancar dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita tuh bisa mempengaruhi orang lain untuk lebih mengenal dan lebih dekat sama Tuhan. Musa adalah contoh seorang pemimpin. Ya, kehidupannya itu betul dekat sama Tuhan. Yang responsif kepada Tuhan. Dan hanya mempengaruhi jemaat, mempengaruhi saudaranya juga untuk
bagaimana memuji kebesaran Tuhan. Suatu kata Yesus Kristus, pengalaman Miriam bersama dengan Tuhan melalui perjalanan bersama dengan Musa. Ini pengalaman Musa, tapi juga menjadi pengalaman dalam kehidupan Miriam bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat akan perbuatan Tuhan masa lampau. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin hidup di dalam pujian syukur kepada Tuhan. Nah, kita perlu minta kepada Tuhan memberikan kepekaan rohani untuk melihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja? Alkitab katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Orang yang hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran, Tuhan akan menyatakan kehadirannya, campur tangannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga engkau lebih boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Daud pernah mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita compare dengan puji-pujian yang dibawakan oleh Daud, Daud adalah orang yang paling banyak menulis mazmur. Nulis mazmur, saudara, ini boleh kata syair-syair yang dia buat ini hasil pengalamannya dengan Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Tuhan telah melakukan perkara ajaib dalam hidupnya. Tuhan telah memimpin dalam masa-masa dalam kehidupannya. Dia catat di dalam mazmur. Sehingga ada puluhan mazmur Daud yang Daud tulis sebagai suatu kesaksian pengalaman Daud dengan Tuhan. Saya dulu waktu masih muda, waktu itu saya masih sekitar umur 19-20. Saya waktu itu dari Surabaya, lalu saya bertemu dengan pasangan suami istri yang cinta Tuhan. Mereka boleh menjadi orang tua rohani saya. Saudara, ada satu nasihat ya, daripada orang tua rohani saya. Dia ngomong begini, Kokhan, kalau kamu banyak kesulitan, bacalah kitab Mazmur sebanyak mungkin. Karena kitab Mazmur menjadi suatu pengalaman rohani yang menyatakan kemenangan yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kamu dalam hidup ini kurang bijaksana, bacalah kitab Amsal sebanyak mungkin, karena ini kitab wisdom, akan menambahkan kamu bijaksana kepada Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman, dorongan bagi kita. Yang pertama, kita boleh memuji Tuhan, mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masa lampau. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Lah, pujian menjadi sarana rohani yang penting, baik untuk menghibur kita atau mengajar kita tentang firman Tuhan. Dengan demikian kita boleh dikuatkan lewat puji-pujian yang kita boleh bawakan kepada Tuhan. Kalau di dalam pujian itu ada firman, ada perbuatan tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya.